wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Naril Ihwatul Ihsan dengan NIM 25010702015. Di sini, pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan paper saya yang berjudul Analisis Riba Nasiah dalam Praktik Hutang Berbunga pada Koperasi Simpan Pinjam dalam Tinjauan Matematika Keuangan dan Fikih Muamalah. Pada presentasi ini, saya akan membahas bagaimana sistem bunga pada koperasi simpan pinjam dianalisis menggunakan konsep matematika keuangan serta bagaimana hukumnya menurut fikih muamalah. Islam mengatur seluruh aktivitas ekonomi termasuk transaksi utang piutang. Salah satu yang dilarang adalah riba, karena riba dianggap mengandung unsur ketidakadilan. Di sisi lain, koperasi simpan pinjam masih banyak menerapkan sistem bunga kepada para anggotanya. Dari sudut pandang matematika, bunga merupakan tambahan pembayaran yang dapat dihitung secara pasti. Namun, dari perspektif fikih muamalah, tambahan tersebut perlu dianalisis. Apakah termasuk riba nasiah atau tidak? Oleh karena itu, penulisan ini menggabungkan dua pendekatan tersebut. Penulisan ini bertujuan mengetahui bagaimana mekanisme bunga dihitung dalam koperasi simpan pinjam. Kemudian menganalisis apakah sistem tersebut termasuk riba menurut mayoritas ulama, serta melihat hubungan antara hasil perhitungan matematika keuangan dengan ketentuan dalam fikih muamalah. Pada penulisan ini terdapat beberapa konsep utama. Yang pertama yaitu riba. Riba sendiri artinya yaitu tambahan yang tidak dibenarkan dalam transaksi. Kedua adalah riba nasiah, yaitu tambahan yang muncul karena adanya penundaan pembayaran utang. Selanjutnya ada koperasi simpan pinjam, yang mana koperasi simpan pinjam ini merupakan lembaga yang memberikan pinjaman kepada anggota. Sedangkan dalam matematika keuangan digunakan konsep bunga sederhana, bunga majemuk, dan perhitungan angsuran untuk mengetahui total kewajiban pembayaran. Sebagai contoh, apabila seseorang meminjam dana sebesar 10 juta rupiah dengan bunga 12% selama 2 tahun, maka total bunga yang harus dibayar adalah Rp2.400.000. Dengan demikian, total pengembalian menjadi Rp12.400.000 atau sekitar Rp516.667 setiap bulan selama 24 bulan. Menurut mayoritas ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, setiap tambahan yang disyaratkan dalam akad utang termasuk riba. Pada contoh koperasi tadi terdapat tambahan sebesar Rp2.400.000 yang telah disepakati sejak awal akad. Karena tambahan tersebut muncul akibat peminjaman uang dan faktor waktu, maka termasuk kategori riba nasiah. Terdapat perbedaan pandangan mengenai bunga. Mayoritas ulama berpendapat bahwa setiap tambahan atas pinjaman merupakan riba. Sedangkan sebagian pemikir ekonomi modern beranggapan bahwa bunga merupakan kompensasi atas inflasi, risiko, maupun penggunaan modal. Namun, dalam kajian fikih klasik, pendapat mayoritas tetap menyatakan bahwa bunga pinjaman termasuk riba apabila disyaratkan sejak awal akad. Kesimpulannya, dari sisi matematika keuangan, sistem bunga memang memberikan kemudahan dalam menghitung angsuran. Namun, menurut fikih muamalah, tambahan atas pokok utang yang telah disyaratkan sejak awal termasuk riba nasiah. Oleh karena itu, sistem keuangan modern perlu tetap memperhatikan prinsip-prinsip syariah agar transaksi berlangsung secara adil. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Ibu serta teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian saya. Saya siap menerima pertanyaan maupun masukan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.